Jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Sun atau yang dikenal dengan Killer Batch. Nah, jadi film ini itu menceritakan tentang sekelompok remaja yang mencoba selamat dari serangan monster mengerikan. Dan gimana sih alur cerita filmnya? Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Check it cus. Setelah berpesta-pesta dan beruhui-uhui semalam, di keesokan harinya dia bernama Kylie terbangun di pelukan seorang pria bernama Mitch. Jadi Kylie ini sebenarnya memiliki pacar dengan pria tampan yang bernama Jonah. Namun Jonah malah memilih berselingkuh dengan wanita bernama Chanda. Mungkin ingin melampiaskan rasa sakit hatinya, jadinya Kylie ini beruhui dengan Mitch. Di saat Kylie melihat sekitar, rasanya tampak aneh. Perasaan semalam banyak orang, loh kok sekarang malah ngilang. Dan Kylie dikejutkan dengan burung yang tiba-tiba tersedot oleh pasir pantai. Hal yang mengejutkannya lagi di saat ada wanita yang baru saja terbangun dan menginjak pasir, malah nggak bisa gerak, seakan-akan tangan dan kakinya ada yang menariknya dari bawah. Fans yang penasaran pun mencoba menolongnya, namun inilah yang terjadi. Get back in the... Pacarnya yang bernama Roni pun menangis sejadi-jadinya melihat pacarnya menjadi santapan pasir. Ya, walaupun tidak keluar air mata, entah ada apa di dalam pasir itu. Kini mereka hanya memikirkan caranya bagaimana bisa selamat dari sana. Di sini Kylie mencoba menyentuh pasirnya dan dari dalam pasir itu seperti muncul tentakel-tentakel kecil yang berarti ada makhluk misterius dari dalam pasirnya. Bukan berarti pasir yang menghisapnya. Ini adalah Gilbert, orang yang dikerjai oleh teman-temannya dimasukkan ke dalam tong, tapi nggak tahu bagaimana caranya ia bisa masuk ke dalam tong. Di sini mereka mencoba menunggu bantuan datang, soalnya HP mereka berada di dalam bagasi mobil. Cuma saya mah kasihan sama Gilbert ya, udah menyangkut di dalam tong, terjemur matahari, nggak bisa gerak pula. Alah, kesiksa. Tak bisa nunggu lama-lama dan mereka juga sudah kelaparan dan kehausan. Jonah pun mencoba menuju ke meja yang ada tas berisi makanan dan minumannya dengan cara menginjak dua papan seluncur yang diestafetkan. Awalnya tampak normal, namun pas baru aja nginjek ke meja nih ya, mau nginjek ke meja, Jonah malah debat sama Amit. Bukannya buru-buru ngambil minuman dan malah papannya juga malah gerak gitu loh. Alhasil Jonah perutnya digerogoti oleh tentakel tersebut. Coba aja papannya agak deketan dan Jonah nggak debat-debatan nggak jelas itu loh dengan Mitch. Pasti sudah berhasil dan Jonah tidak kenapa-napa. Di saat berhasil naik ke meja, Jonah tidak sengaja menjatuhkan banana dan ia pun menemukan bahwa makhluk itu tidak akan masuk ke pasir yang ada bekas bebakarannya. Jonah pun mencoba menginjak pasirnya dan itu aman. Kini mereka pun bisa minum, namun sayangnya keadaan Jonah makin memburuk dan dia pun terkapar di atas meja. Merasa keadaannya udah nggak keruan, Roni mencoba mengambil HP yang ada di bagasi dengan cara ia mencel ke bagian bawah bagasi dan ditahan oleh Chanda. Nah, cuman yang saya heran kan itu ya, di bagian ini nih, kenapa nggak dari awal aja gitu Jonah gunain papan selancarnya untuk pijakan mengambil HP di bagasi gitu kan bisa ya gitu kan ya, dan mengambil HP-nya itu dengan mudah, nggak perlu capek-capek kayak gini loh. Ya mungkin karena panik mungkin ya mereka jadinya nggak kepikiran sampai ke situ. Di saat sedang berusaha, muncullah penjaga pantai yang membunyikan klakson. Alhasil Roni kaget lalu terpleset dan jarinya terjepit oleh bagasi. Di sini Kylie memperingatkan kepada penjaga jangan turun dari mobil dan memintanya untuk memanggil bantuan orang lagi. Namun si penjaga yang jutek and kampret tidak memperdulikan hal itu. Ia tetap menginjak pasirnya dan ternyata si pasir tidak menghisapnya. Soalnya ia menggunakan sepatu karet. Jadi tentakel itu tidak bisa menembus sepatu karet rupanya. Di sini bukannya buru-buru menyelamatkan mereka, si penjaga malah nyuruh Kylie untuk turun dan tidak percaya omongannya. Namun di saat mau turun, cairan khususnya dari si penjaga nih ya, cairan khusus penjaga malah jatuh dan inilah yang terjadi.
Si penjaga pun terhisap. Di sini Mitch akan mencoba memakai sandal dan membungkus kakinya dengan kain, berharap bisa sampai mobil dan menyelamatkan semuanya. Namun tiba-tiba Mitch pun meot saat itu juga. Tidak ada harapan banyak, kini Kylie turun tangan, ia nyebrang ke mobil dan melepaskan dulu jari si Ronnie. Setelah berhasil, ia menuju ke meja untuk menyelamatkan Jonah dengan kayu bekas tangga sebagai pijakan. Di saat Ronnie bentar lagi mau sampai, ia malah nge-freeze. Alhasil ia pun jatuh dan meot saat itu juga. Para tentakel itu pun mulai meraba-raba ke tongnya Gilbert dan ukuran si tentakel udah makin gede aja. Dan Chanda pun berhasil sampai ke mobil dengan cara membungkus kakinya dengan kain. Namun tiba-tiba Gilbert pun lenyap. Singkat cerita, hari pun mulai malam. Chanda yang baru bangun dari pingsannya, tadi ia pingsan gara-gara jatuh ya. Ia langsung mencari benda yang bisa digunakan untuk menjadi pijakan bagi Kylie dan Jonah. Sampai akhirnya ia menemukan pelampung yang bisa dijadikan pijakan. Singkat cerita, mereka sudah aman di dalam mobil. Namun sayang, tidak bisa dinyalakan karena kuncinya ikut terhisap dengan si penjaga. Tapi tiba-tiba muncullah tentakel yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Dan di sini Kylie memberanikan diri untuk melawannya dengan cara membakarnya. Dan cara itu pun berhasil. Dan mereka pun tertidur. Di keesokan harinya muncullah wisatawan yang membangunkan mereka. Di saat mereka keluar, semua sudah tampak normal dan mereka selamat. Namun di akhir film, monster itu mulai pergi menuju ke pelabuhan. Dan malapetaka yang sesungguhnya pun baru dimulai. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah jadi kalau di sini ada yang bertanya-tanya, itu tuh sebenarnya monster apa sih bang? Gitu kan asalnya dari mana? Nah jadi sebenarnya pada waktu berpesta itu ya, pada malam harinya, si Gilbert ini menemukan telur raksasa dari laut gitu, dari pantai, yang dimana mereka malah dibiarin gitu, si telurnya malah diangkat ke daratan gitu loh. Jadi ya pas keesokan harinya si telur itu netes, dan ya pas netes itu ya munculnya si monster itu gitu loh. Dan di sini juga kalau ada yang bertanya si Jonah masih hidup tidak gitu kan. Nah, jadi si Jonah itu kalau kita lihat mah di akhir film kan dia diem baik gitu kan, ya diem aja gitu, nggak gerak-gerak gitu. Jadi kita mah mendapat kesimpulan bahwa wah kayaknya memang si Jonah ini sudah tiada, seperti itu ya. Mungkin segitu saja untuk alur cerita filmnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.